Di video ini, saya sekedar berbagi cerita dan pengetahuan, yaitu tentang kaum Onom atau bangsa Lemurian, menyebutnya Num. Apa itu Onom atau Num? Cerita tentang Onom memang cukup bikin bulu kuduk merinding. Onom merupakan cerita misteri leluhur dari rawa Lakbok Onom Ciamis. Onom adalah istilah bahasa Sunda untuk makhluk yang dalam istilah awam disebut sebagai bangsa siluman. Di daerah Sumatera dikenal dengan istilah orang bunian. Apakah Onom itu sejenis bangsa jin? Mungkin kalian masih banyak yang bertanya, apa itu Onom? Apakah Onom sama dengan jin? Kalau memang berbeda dengan jin, apa bedanya Onom dengan jin? Di mana Onom tinggal? Apakah Onom hanya ada di daerah Rawa Lakbok Onom daerah Kabupaten Ciamis? Ataukah Onom juga ada di seluruh dunia? Di luar itu, dan masih banyak pertanyaan lain yang jawabannya memang simpang siur di masyarakat. Beredar tentang informasi bahwa Onom merupakan bangsa campuran hasil perkawinan silang antara manusia dengan jin. Memangnya manusia bisa kawin dengan jin? Secara logika bisa saja, bukan karena bangsa jin lebih hebat dari manusia, seperti dikisahkan dalam dongeng-dongeng Aladin, Jin Kartubi, maupun cerita-cerita silat seperti misteri Gunung Merapi. Tapi karena manusia lebih istimewa dari bangsa jin. Manusia terdiri dari materi dan energi, sedangkan jin merupakan makhluk energi yang terbuat dari unsur api. Keistimewaan bangsa manusia adalah energi tubuhnya bisa menyesuaikan diri dengan bangsa jin. Dengan proses penyesuaian energi itulah manusia bisa menikah dengan bangsa jin. Cerita-cerita aneh yang beredar di masyarakat pun banyak menyebutkan demikian. Ada yang berpendapat bahwa jika manusia kawin dengan jin, di alam manusia mungkin sudah dianggap meninggal dunia. Kisah asal-usul Onom di sekitar Kabupaten Ciamis. Onom adalah sebutan untuk makhluk astral atau siluman dalam mitologi Sunda. Legenda tentang Onom berasal dari masa kerajaan Galuh. Namun, tidak disebutkan tahun, bahkan perkiraan tahunnya. Lini masa tidak jelas. Zaman dahulu kala ada seorang patih bernama Prabu Selang Kuning yang ditugaskan untuk membangun wilayah baru. Tempat tersebut kini dikenal dengan nama Pulo Majeti. Istri Prabu Selang Kuning, Ratu Gandawati, bukanlah manusia biasa. Ia adalah putri dari seorang jin. Pernikahan mereka semakin memperkuat kekuatan magis kerajaan Pulo Majeti. Dari pernikahan tersebut, mereka dikaruniai seorang putri yang cantik jelita. Selang Kuning berhasil mengubah Pulo Majeti yang awalnya merupakan hutan belantara menjadi sebuah perkampungan yang makmur. Keberhasilan ini tentu saja menarik perhatian kerajaan-kerajaan lain, termasuk kerajaan Galuh. Seiring dengan perkembangan Pulo Majeti, muncul keinginan dari Selang Kuning dan rakyatnya untuk merdeka dan tidak lagi berada di bawah kekuasaan kerajaan Galuh. Mereka ingin menentukan nasib sendiri dan membangun kerajaan yang mandiri. Keberadaan kekuatan magis di Pulo Majeti yang sebagian besar berasal dari Ratu Gandawati membuat kerajaan ini menjadi sangat kuat dan sulit ditaklukkan. Hal ini tentu saja menjadi ancaman bagi kerajaan Galuh yang ingin memperluas wilayah kekuasaannya. Terdapat perbedaan pandangan antara Selang Kuning dan kerajaan Galuh mengenai bagaimana Pulo Majeti harus dikelola. Selang Kuning ingin membangun kerajaan yang mandiri dan berdaulat, sedangkan kerajaan Galuh ingin menjadikan Pulo Majeti sebagai bagian dari wilayah kekuasaannya. Masalah tersebut tentu saja menimbulkan potensi konflik yang besar dengan kerajaan Galuh yang menjadi pusat kekuasaan. Konflik ini kemudian memuncak ketika kerajaan Galuh mengancam akan menyerang Pulo Majeti. Demi menghindari konflik yang lebih besar dengan kerajaan Galuh, Prabu Selang Kuning mengajak rakyatnya untuk hilang. Mereka hilang dari dunia manusia
pindah ke dimensi lain yang tidak kasat mata di manusia bumi. Mereka itulah yang kemudian disebut sebagai bangsa siluman, yang dikenal dengan sebutan Onom. Proses hilang itu sebetulnya bagaimana? Ini yang tidak pernah dibahas tuntas secara ilmiah. Hingga kini, perkampungan rawa Onom di Kota Banjar menjadi salah satu ikon mistis dengan Pulau Majeti sebagai situs cagar budaya yang dijaga kelestariannya. Warga setempat masih menjaga dan meyakini beberapa hal yang konon masih disakralkan di wilayah ini. Cerita lain yang beredar mengatakan bahwa Onom adalah hasil perkawinan silam antara manusia dengan bangsa jin. Dampaknya, para Onom sendiri bisa hidup di dimensi jin maupun dimensi manusia. Namun mereka kurang suka hidup di dimensi manusia karena wujudnya akan terlihat lebih buruk dari manusia pada umumnya. Saat di dimensi jin, mereka jadi sangat superior dan dianggap sebagai golongan bangsawan. Cerita lain yang beredar mengatakan bahwa bangsa Onom sendiri tidak tinggal di dimensi jin maupun dimensi manusia. Mereka tinggal di dimensi transisi atau dimensi lipatan yang berada di antara dimensi jin dan dimensi manusia. Dimensi tempat mereka tinggal disebut dengan istilah dimensi Num. Konon, cukup banyak bangsa manusia yang memilih untuk bertransformasi menjadi bangsa Onom dan tinggal di dimensi Onom. Karena di sana kondisinya sudah gemaripah loh Jinawi. Mereka sudah bisa hidup makmur tanpa harus bekerja keras seperti kita di dimensi manusia. Ada lagi dongeng yang mengatakan bahwa contoh Onom yang sering hadir di dunia nyata adalah mak lampir yang banyak diceritakan dalam dongeng misteri Gunung Merapi. Mak lampir bisa awet muda dengan cara berhubungan intim dengan para perjaka Ting-Ting. Ada lagi dongeng lain yang mengatakan bahwa Nyi Roro Kidul juga termasuk Onom. Benarkah itu? Karena setahu saya, Nyi Roro Kidul itu cuma bangsa jin dari kerajaan jin Karnak. Nyi Roro Kidul sendiri itu semacam jabatan yang diperankan secara bergantian, secara berkala. Ada cerita tersendiri yang mungkin jarang diketahui dan dibahas orang masalah bangsa Onom atau Num ini. Cerita ini sendiri, bagi saya pribadi masih penuh teka-teki yang belum terungkap. Bangsa Num terbentuk dengan intervensi alien. Cerita ini mengatakan bahwa transformasi manusia dan jin menjadi bangsa Num terjadi karena campur tangan sebuah bangsa alien yang disebut bangsa Nexela. Meskipun banyak orang yang tidak percaya pada keberadaan bangsa luar, ternyata bangsa luar atau alien ini memang banyak dikisahkan melakukan berbagai intervensi pada segala aspek kehidupan manusia di planet bumi. Di samping ini, banyak kisah lain tentang intervensi bangsa luar atau alien terhadap hal-hal yang dianggap mistis oleh banyak manusia bumi. Misalnya pada praktek ilmu sihir dan pesugihan. Selama ini banyak di antara kita yang menganggap hal-hal yang terlihat gaib itu hanya melibatkan golongan jin saja. Bahkan keberadaan bangsa-bangsa alien dianggap sebagai hoax yang gak ada dalilnya. Bangsa Nexela adalah bangsa yang tinggal di luar planet bumi, termasuk bangsa alien, karena tidak dikenal manusia dan tinggal di luar planet bumi. Manusia di masa lalu mungkin tidak kenal istilah alien. Mereka menganggap alien sebagai para dewa karena menunjukkan level penguasaan energi dan teknologi yang lebih tinggi dari manusia yang hidup pada zaman tersebut. Bangsa Nexela punya kemampuan untuk memutasikan DNA manusia menjadi DNA Num dengan memadukan unsur DNA manusia dan DNA unsur jin dengan unsur dari tubuh mereka. Bangsa Nexela ini menawarkan kepada sebagian bangsa manusia untuk dimutasi menjadi bangsa Num. Mereka yang ditawarkan adalah orang-orang yang merasa hidupnya terancam. Misalnya, di daerahnya terjadi perang besar yang mengakibatkan pemusnahan manusia secara massal. Kira-kira ginilah bangsa Nexela berkata, "Hai para manusia, kalian mau hidup selamat gak dari bencana ini? Sini kami bantu.
Ramai-ramailah mereka mendaftarkan diri untuk ikut rombongan yang diselamatkan. Mereka semua diproses menjadi Num melalui pemutasian DNA tubuhnya. Setelah dimutasi, mereka dipindahkan ke dimensi transisi khusus yang juga disebut dengan istilah dimensi Num. Dimensi tersebut terletak di antara dimensi manusia dan dimensi jin. Itulah sebabnya mereka seakan-akan lenyap dari tempat tinggal mereka di bumi. Ada juga yang menyebutnya dengan istilah tilam. Untuk dimutasi menjadi bangsa Num, DNA manusia mereka harus disatukan dengan DNA bangsa jin. Bangsa Nexela tersebut memutasikan bangsa manusia, dan jin bisa bersatu dengan cara menyuntikkan sel tubuh mereka pada bangsa jin dan bangsa manusia yang mau disatukan. Lalu terjadilah proses permutasian sel di tubuh dua bangsa jin dan manusia itu. Ada beberapa perubahan wujud di tubuh mereka. Contohnya, tidak memiliki parit hidung atau tangannya bisa lebih panjang sedikit, tergantung dari berapa banyak sel Nexela yang diimplankan ke dalam tubuh manusia dan jin tersebut. Tapi tetap bangsa Nexela membatasi sel yang masuk ke tubuh para jin dan manusia agar tidak menyamai mereka. Masih jadi pertanyaan, apakah yang bermutasi itu cuma manusia dan golongan jin, atau kan binatang dan tumbuhan juga? Apakah binatang, tumbuhan, dan segala makhluk hidup yang ada di dimensi tersebut semuanya asli dari sana? Atau ada sebagian yang dibuat dari dimensi kita di sini? Apakah bangsa Nexela tersebut melakukan proses transmutasi Num secara sukarela? Secara logika tidak. Pasti ada sesuatu yang mereka inginkan sebagai timbal balik jasa menumkan bangsa manusia dan bangsa jin tersebut. Bangsa Nexela membutuhkan sistem sel dari bangsa manusia dan jin untuk merekayasa sistem sel tersebut menjadi sebuah zat yang mampu meningkatkan daya penetrasi dimensi yang mereka miliki. Ada tujuan yang mereka kejar, yaitu bisa sedikit menyerupai kemampuan bangsa URLNA. Bangsa URLNA adalah alien dengan level penguasaan energi 100%. Kemampuan mereka di atas 4 bangsa besar. Bangsa URLNA adalah bangsa adikuasa yang bisa hidup tanpa jasad. Mereka bisa membuat jasad sendiri sesuai dengan keinginan dan kebutuhan. Bangsa URLNA juga bisa membuat dan memelihara satu sistem galaksi. Bangsa Nexela ingin mengejar kemampuan bangsa URLNA yang mampu membuat casing secara bebas kapan saja dan mampu hidup di dalam nebula secara bebas pula. Bangsa Nexela ini kemampuannya masih jauh dari bangsa URLNA, tapi memiliki sistem sel yang berbeda. Jadi, punya kekhasan tersendiri. Sudah ada beberapa yang mencapai tingkatan URLNA, tapi kalau URLNA yang biasa hanya di satu dimensi, kalau yang ini bisa tembus ke berbagai dimensi. Sampai sekarang masih ada manusia dan jin yang mau dinumkan oleh Nexela. Setelah mereka masuk di bangsa Num, semua penglihatan dan sensasi yang mereka miliki juga menjadi berbeda. Mereka juga bisa berkembang biak karena sudah menjadi pasangan yang sejenis, yaitu kaum Num. Ras baru Num itu sudah menjadi ras yang berbeda dengan ras yang lain. Mereka adalah ras tersendiri. Kalau itu bukan sunatullah, maka tidak akan terjadi dan tidak akan jadi. Sunatullah adalah hukum alam atau law of nature. Jadi kalau tidak ada sesuatu yang memungkinkan terjadi, maka tidak akan pernah terjadi. Seperti kalau manusia ingin menjadi Tuhan, itu tidak mungkin terjadi. Itu yang melanggar sunatullah. Kalau manusia menjadi ras baru bernama Num, itu tidak melanggar sunatullah. Buktinya, itu bisa terjadi. Semua yang memungkinkan untuk terjadi, semua tidak melanggar sunatullah. Hanya keterbatasan pengetahuanlah yang menjadi penghalang. Perkawinan dengan cara mutasi gen manusia dengan jin akan menghasilkan ras baru bernama Num dengan dibantu Nexela. Bangsa Num tinggal di dimensi transisi antara dimensi manusia dan dimensi jin.
Mereka tidak bebas bolak-balik dari dimensi Nung ke dimensi manusia. Dibutuhkan portal khusus pergi ke sana dan keluar dari sana. Yang paling terkenal saat ini, karena begitu dikenal masyarakat, adalah portal di Saranjana di Kalimantan Selatan dan Wentira di Sulawesi. Kenapa banyak manusia yang ingin dimutasi menjadi bangsa Nung? Salah satu alasan yang paling masuk akal adalah mereka ingin selamat, tidak ingin ikut mati saat di wilayah tempat mereka tinggal terjadi bencana alam yang sangat dahsyat yang memusnahkan seluruh peradaban di wilayah mereka. Mereka menyelamatkan diri dengan cara berpindah dimensi dari dimensi manusia ke dimensi Nung. Banyak saksi mata yang mengatakan bahwa kehidupan di dimensi Nung itu serba enak. Hidupnya makmur sejahtera. Tidak perlu susah payah kerja keras mencari sesuap nasi seperti bangsa manusia yang hidup di bumi. Ada beberapa orang manusia yang kadang bisa melihat dimensi Nung, yaitu pada saat portal ke dimensi tersebut terbuka. Saat portal dimensi Nung terbuka, kadang terlihat penampakan sebuah kota yang sangat indah. Begitu didekati, malah hilang. Kadang juga terdengar seperti suara musik. Begitu didekati ke arah sumbernya, ternyata tidak ada apa-apa. Suara musiknya seperti mendadak hilang. Saat ini cerita tentang kerajaan gaib Saranjana dan Wentira semakin dikenal masyarakat. Jika sama-sama masih bangsa Nung, kenapa jarang, bahkan saya belum pernah dengar ada kerajaan gaib super duper modern yang ada di sekitar Jawa Barat dan Sumatera? Apakah tidak ada? Apakah beda level peradaban? Ataukah beda level dimensinya? Atau cuma masalah aturan buka tutup portal dimensinya yang lebih ketat, sehingga lalu lintas keluar masuk dimensinya tidak seramai Saranjana dan Wentira? Apakah portal dimensi Nung ini juga ada di luar Indonesia? Kemungkinan besar banyak, hanya saja belum banyak yang terungkap.